Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas requestan dari subscriber yang udah lama pengen request terkait makhluk mitologi yang berasal dari Eropa ini, yaitu pembahasan soal kuda unicorn. Tapi sebelum pembahasannya teman-teman semua, silakan buat teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung kita gas ke pembahasannya di Poci, podcast cerita mitologi. Kalau ngomongin soal unicorn, pasti di benak teman-teman semua itu adalah hewan yang langka, kuda bertanduk. Emang penggambaran unicorn ini dari beberapa generasi, bahkan ke zaman modern sekarang, sudah digambarkan makhluk yang seperti itu. Kuda suci, bertanduk, yang bisa naklukinya hanya seorang perawan, dan juga raja-raja saja. Tapi teman-teman semua, ternyata di balik kisah unicorn yang dianggap suci itu, ada kisah kegelapan unicorn yang dianggap sebagai hewan buas. Dan bahkan juga ternyata mitologi terkait unicorn ini ada kesalahpahaman, yaitu kesalahpahaman kuda unicorn dengan seekor badak yang berasal dari India. Kemudian ngomongin soal unicorn, ternyata di Eropa sendiri, khususnya di negara Skotlandia, unicorn menjadi lambang hewan nasional bagi negara Skotlandia. Dan juga dikisahkan unicorn ini memiliki kemampuan magis, berlari cepat, dan hanya orang-orang tertentu lah yang bisa menangkap unicorn. Contohnya adalah raja dan juga seorang perawan. Kenapa unicorn hanya bisa ditangkap oleh seorang raja? Karena dipercaya oleh masyarakat Skotlandia bahwa raja memiliki hak ilahi untuk pemerintah, sehingga unicorn nurut kepada seorang raja. Sedangkan untuk para perawan, unicorn ini dianggap persis seperti para perawan wanita yang polos dan tidak tahu apa-apa, dan istilahnya masih suci. Makanya itu, ketika unicorn didatangi oleh seorang perawan wanita, maka unicorn tidak akan lari, malah mereka akan menghampiri dan seolah-olah bertemu dengan sahabat mereka. Terus, untuk asal-usul dari unicorn sendiri, menurut Sainet Museum, berawal dari peradaban Lembah Indus, yaitu peradaban yang berasal dari India Barat dan juga daerah Pakistan. Nah, di sana itu ditemukan sebuah artefak yang gambarannya ini mirip dengan sebuah hewan yang dinamakan dengan unicorn. Nah, teman-teman bisa lihat ya penggambarannya ini, yaitu tanduknya ada satu dan kemudian badannya seperti mirip kayak sapi. Tapi dibanding yang mirip dengan unicorn, ternyata bentuk gambar ini setelah diteliti lebih lanjut lagi, lebih mirip dengan sebuah aurok, yaitu sapi liar yang berasal dari Afrika, Eropa, dan juga sekitaran Pakistan gitu. Sedangkan dalam mitologi lain juga ada satu makhluk yang hampir mirip sama dengan unicorn, tepatnya di daerah Tiongkok. Nah, makhluk ini bernama Qilin. Nah, Qilin ini pada awalnya bisa disebut sebagai unicornnya orang Cina, karena penggambaran dari Qilin ini hampir mirip seperti kuda yang digambarkan sebagai unicorn. Ciri-ciri Qilin di dalam mitologi Tiongkok kuno yaitu bertubuh seperti kuda, memiliki sisik layaknya ular, kemudian memiliki wajah seperti naga, dan bahkan memiliki tanduk satu atau dua tanduk layaknya kijang atau seekor unicorn. Dan juga Qilin digambarkan oleh masyarakat Cina dapat terbang dan juga membawa keberuntungan, karena Qilin ini bisa dikatakan adalah hewan yang suci yang selalu membawa keberuntungan. Terus, karena Qilin ini penggambarannya memiliki sebuah tanduk dan juga sama seperti kuda-kuda pada umumnya, Qilin ini sering disangkut pautkan dengan yang namanya unicorn. Tapi orang-orang tidak percaya bahwa unicorn dan Qilin ini adalah hewan serupa, melainkan mereka adalah hewan yang berbeda. Sedangkan menurut catatan yang lain yang berasal dari Yunani, yaitu dari seorang dokter dan juga ahli sejarawan bernama Sitias, dia pernah menulis sebuah buku yang bernama Indika, yaitu perjalanan di India, Tibet, dan juga Himalaya. Dan di sana itu dia mendapatkan sebuah informasi mengenai unicorn. Di dalam informasi tersebut digambarkanlah unicorn secara rinci, dari mulai perawakannya yang seperti keledai, tetapi ukurannya bisa lebih besar dari seekor keledai.
memiliki tubuh berwarna putih, tapi untuk leher ke atas itu berwarna merah dan memiliki tanduk spiral yang sangat tajam di dahinya. Selain itu juga, informasi yang didapatkan oleh Sitias ini, barang siapa orang yang dapat meminum air dari cangkir yang terbuat dari tanduk spiralnya unicorn, maka segala penyakit yang dia derita akan sembuh total. Dan dari informasi tersebutlah, banyak masyarakat atau orang-orang yang berburu unicorn untuk mendapatkan culanya. Tetapi karena unicorn ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, dari mulai lari cepat dan bahkan tidak bisa ditangkap oleh orang-orang, maka unicorn ini diburu tidak secara hidup-hidup, melainkan harus dengan cara dibunuh agar mendapatkan culanya. Dan untuk dagingnya sendiri dan kulitnya malah tidak diambil dan dibiarkan begitu saja, karena konon katanya daging unicorn ini tidaklah enak, melainkan pahit dan juga keras. Terus, dalam buku ini juga diinformasikan bahwa unicorn ini tidak seperti yang kita bayangkan dan rumor-rumor yang beredar. Seperti unicorn itu baik, setia, suci, temannya para pahlawan. Nah, di buku ini berbanding terbalik. Bahkan dikatakan unicorn adalah makhluk yang sangat buas dan juga haus darah. Diceritakan di dalam buku tersebut bahwa karena para pemburu ini sering memburu unicorn itu balas dendam sehingga mereka melakukan perlawanan dan memburu para pemburu. Nah, dari situ unicorn ini menyerang para pemburu dengan menusukkan tanduk spiralnya ke tubuh korban. Kemudian dicabik-cabiklah dan dimakanlah darah si korban tersebut oleh para unicorn. Ngeri juga ya. Tetapi dibalik itu semua, catatan dari Sitias ini bahkan menjadi candaan oleh para orang. Orang-orang pun mengatakan bahwa unicorn yang digambarkan dalam buku Indika ini ternyata ada kesalahpahaman. Yang digambarkan unicorn buku ini adalah seekor badak yang berasal dari India. Mengapa demikian? Karena gini teman-teman semua, rumor yang mengatakan bahwa cula dari unicorn ini dapat memberikan efek kesembuhan itu sama dengan rumor yang ada di India. Bagi siapapun yang bisa meminum dari cula badak India, maka mereka tuh memiliki efek penyembuhan yang sangat luar biasa. Nah, dari situlah orang-orang mengatakan bahwa buku yang ditulis oleh Sitias ini keliru terkait penggambaran unicorn, atau salah paham lah, mengira bahwa badak adalah unicorn. Terus hal serupa juga terjadi nih oleh salah satu ilmuwan Islam yang bernama Ibnu Battuta. Nah, Ibnu Battuta ini mengklaim bahwa dirinya melihat seekor karkada. Nah, karkada ini dalam mitologi Islam sendiri merupakan makhluk mitologi yang penggambarannya ini mirip seperti unicorn, yaitu memiliki badan seperti badak dan juga kuda dan memiliki tanduk spiral layaknya unicorn. Kemudian dijelaskan juga bahwa karkada ini dalam mitologi Islam, barang siapa yang dapat mematahkan tanduk karkada dan menjadikannya sebuah cangkir, maka dia memiliki efek kesembuhan. Dan hal inilah yang sama dijelaskan oleh buku Indika milik Sitias. Di dalam cerita itu dikatakan bahwa Ibnu Battuta ini melihat pertarungan seekor karkada dengan seekor gajah, di mana seekor gajah ini ditusuklah oleh tanduk karkada yang membuatnya pingsan dan juga mati berlumuran darah. Sedangkan untuk karkadanya juga ikut mati karena dia tertindih oleh seekor gajah yang berlumuran darah tersebut. Kemudian, pada saat menceritakan cerita tersebut, para ilmuwan yang lain menyangka bahwa yang dilihat oleh Ibnu Battuta adalah seekor badak purba yang bernama Elasmotherium. Nah, dikatakan juga bahwa fosil dari Elasmotherium ini sebenarnya pernah ditemukan di sekitaran Rusia dan juga Tiongkok. Tetapi bisa saja bahwa populasi dari badak Elasmotherium ini pernah ada di India, sehingga Ibnu Battuta lah yang pernah melihatnya. Mengapa demikian? Karena di era sekarang ini, di zaman modern, kata karkadah ini merujuk kepada seekor badak. Kemudian, kisah unicorn ini makin berkembanglah pada abad pertengahan yang mengubah esensi unicorn yang awalnya adalah makhluk buas menjadi makhluk yang sangat suci. Di Eropa sana diceritakan bahwa unicorn itu adalah makhluk suci yang dikaitkan dengan kesucian, keperawanan, dan juga makhluk mitologi yang sangat luar biasa. Digambarkan secara rata oleh masyarakat Eropa bahwa unicorn itu memiliki tanduk spiral berwarna putih.
biasanya kulitnya dan bulunya berwarna putih, memiliki rambut putih, dan juga kadang janggut yang berwarna putih. Unicorn juga dikaitkan dengan kesatria, kesetiaan, dan juga kemakmuran. Terus di zaman ini juga ternyata pernah mengalami kesalahan identitas terkait unicorn ini yang dilakukan oleh penjelajah terkenal yaitu Marco Polo. Nah, siapa sih yang kenal dengan Marco Polo? Nah, Marco Polo ini menceritakan bahwa dia menemukan seekor unicorn itu di daratan Indonesia loh, tepatnya di Sumatera. Wah, emang ada ya unicorn di Sumatera? Jadi gini teman-teman semua, menurut Marco Polo, dia itu kayak kebingungan gitu pada saat melihat makhluk yang sama seperti dengan unicorn. Yang ada di benak dia itu, penggambaran unicorn itu adalah berwarna putih, cantik, langka, suci, tunggangannya para raja dan juga para perawan. Tapi pada saat melihat makhluk ini, penggambaran terhadap unicorn di benak Marco Polo menjadi ngeheng seketika. Karena dijelaskan oleh Marco Polo sendiri, unicorn yang dia lihat adalah memiliki tanduk yang sangat tebal, kepalanya merunduk ke bawah, berbadan besar, dan juga sering sekali bermain di sekitaran lumpur dan bahkan berendam lumpur. Nah, Marco Polo langsung kayak ngebayangin, yakin nih raja-raja dan juga perawan-perawan menunggangi makhluk seperti ini gitu. Dan faktanya Marco Polo pernah melihat makhluk ini, tetapi yang dia lihat bukanlah unicorn, melainkan badak Sumatera bercula satu. Nah kan, sekelas penjelajah terkenal yang hebat, Marco Polo aja bisa salah mengartikan unicorn adalah seekor badak. Jadi teman-teman semua, setelah kita mendapatkan informasi yang Sensei bahas di awal-awal dan juga dari para ilmuwan yang Sensei baca artikel-artikelnya mengenai sejarah dan juga asal-usul dari unicorn ini, Sensei dapat simpulkan bahwa unicorn ini adalah sebuah kesalahpahaman penjelasan orang-orang zaman dahulu terkait penggambaran hewan buas dan juga hewan-hewan purba. Jadi kesimpulannya adalah unicorn bukanlah makhluk mitologi, melainkan dia adalah seekor badak dari mulai purba sampai ke zaman modern sekarang ini, teman-teman semua. Tapi balik lagi teman-teman semua, namanya mitologi atau mitos bisa kita yakini. Dan masih banyak kok orang-orang yang mempercayai bahwa unicorn adalah makhluk suci, kuda suci bertanduk satu. Jadi gimana nih menurut teman-teman semua? Nah, itulah dia teman-teman semua terkait pembahasan Poci podcast cerita mitologi kali ini, yaitu pembahasan kuda bertanduk satu, unicorn. Jadi gimana nih menurut teman-teman terkait pembahasan kali ini? Apakah seru atau informatif, atau juga teman-teman semua punya pendapat lain, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Ya sudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.